Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali ditemukan oleh Allah Azza wa Jalla di Masjid Syamsul Huda di kota Madiun, dalam rangka untuk mempelajari ilmu Allah Azza wa Jalla. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ada tujuannya atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Tidak mungkin mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran, diturunkan tanpa ada tujuan. Itu tidak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa maksud diturunkannya Al-Quran tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Surat apa? Al-Baqarah ayat binten? Ayat 2. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Terus hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kitab itu nopo? Al-Quran. Kitab itu la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Setelah itu Allah menyebutkan kenapa Allah turunkan kitab itu. Huda. Napa huda? Petunjuk, panduan. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, sebagai buku panduan. Masa buku panduan enggak dipahami, enggak dimengerti? Itu aneh bin ajaib. Ada orang beli alat elektronik harganya mahal, pinten? 100 juta. Dan dia enggak bisa mengoperasikan alat elektronik tersebut. Tapi alhamdulillah di dalam boxnya ada apa? Buku petunjuk. Alhamdulillah ada buku petunjuknya. Begitu dibuka, innalillah, ternyata bahasa Cina. Boro-boro ngerti bahasanya, aksaranya aja nggak ngerti. Ya, aksara apa? Cina itu kan kita nggak ngerti. Kalau bahasa Inggris masih mending tahu A, B, C, D-nya gitu ya. Kalau aksara Cina kita nggak ngerti.
Mau menyalahkan saja ragu-ragu, jangan-jangan jeblok. Banyak orang itu membaca Al-Quran, pengen menjadikannya sebagai panduan, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ngerti apa yang dia baca. Wonten apa mboten tiyang ingkang kados niku? Kathah ngajum. Masalah atau bukan? Masalah. Kenapa 60 tahun kita menghadapi masalah ini seakan-akan kayak tidak ada masalah? Banyak di antara kita 60 tahun gak ngerti apa yang dia baca. Dan itu masalah. Kok seakan-akan kayak tidak ada masalah? Seakan-akan ditagih utang itu lebih besar masalahnya dibandingkan nggak ngerti isi dari Al-Quran. Bagaimana mungkin kita akan menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai panduan hidup kita, kalau kita nggak ngerti apa yang Allah sampaikan, pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Shad ayat 29. Surat apa? Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu. Kami sinten, mu sinten. Kami sinten? Allah. Mu sinten? Nabi kita Muhammad SAW. Kitabun, Al-Quran itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun. Apa artinya mubarakun? Diberkahi. Salah satu kelebihan Al-Quran, salah satu keistimewaan Al-Quran, Al-Quran adalah kitab yang diberkahi. Tapi apa semua orang bisa ngalap berkah dari Al-Quran? Enggak semua. Bagaimana supaya kita bisa dapat berkahnya Al-Quran? Apa kata Allah? Liyadabbaru ayatihi. Supaya kita dapat berkahnya Al-Quran itu adalah dengan cara mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Mentadabburi. Tadabbur sih nopo? Merenungi, meresapi, memahami, mempelajari, mengkaji. Jadi supaya kita bisa mengambil Al-Quran, supaya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai buku petunjuk, buku panduan, kita harus tadabburi, kita harus mengerti, kita harus paham apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu ada tujuannya. Kata para ulama, Allah menurunkan Al-Quran itu tujuannya 3. Pinten? 3. Yang pertama, untuk mengenalkan Allah. Apa yang pertama? Untuk mengenalkan Allah. Yang kedua, untuk mengenalkan jalan yang mengantarkan kita kepada Allah. Apa yang kedua? Mengenalkan jalan yang mengantarkan kita kepada Allah. Yang ketiga, untuk mengenalkan balasan bagi orang yang mengikuti jalan tersebut dan balasan bagi orang yang meninggalkan jalan tersebut. Madan dawa ya, agak panjang ya.
Ya, kita ulang. Yang ketiga apa? Mengenalkan balasan bagi orang yang mengikuti jalan tersebut dan balasan bagi orang yang meninggalkan jalan tersebut. Coba yang bisa mengulangi dari nomor 1 sampai nomor 3, angkat tangan. Dapat hadiah, minta sama panitia. Orang anak buku ya. Ayo, nomor 1. Bagus. Ya. Bagus. Ya, minta Pak Yusuf. Nomor 1, apa tadi tujuannya? Mengenalkan Allah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu supaya apa? Nomor 1, supaya kita kenal Allah itu siapa. Jangan sampai kita itu membeli kucing di dalam karung. Kita menyembah Allah, tapi kita nggak tahu Allah itu siapa. Loh, banyak loh di antara kita umat Islam. Allah iku sopo? Ya wis pokoke. Ya wis pokoke. Ya gimana ya wis pokoke? Allah itu siapa? Supaya kita ngerti Allah itu siapa, baca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah itu mengenalkan dirinya kepada kita. Lewat apa Ustadz? Lewat 1 Asmaul Husna. Jadi Allah mengenalkan dirinya kepada kita itu melalui Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Makanya entah panjenengan sadar atau tidak sadar selama ini membaca Al-Quran, jenengan buka Al-Quran di halaman berapapun, membuka Al-Quran di halaman berapapun, dari halaman 1 sampai halaman terakhir, gampang. Dari halaman 1 sampai halaman 600 sekian, jenengan buka, pasti setiap halaman ketemu apa? Setiap halaman pasti ketemu Asmaul Husna, bukan angka, ketemu Asmaul. Lalu ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pinten? 2, 3, 4. Ini kok kayak tawar menawar. Ada berapa? 3, 4. Ayo kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? Yang ngomong 4 mana tadi? Satu lagi apa coba? Bismillah, terus Ar-Rahman, terus Ar-Rahim. Baru ayat pertama kita langsung dihadapkan dengan Asmaul Husna. Belum ada ayat tentang sholat, belum ada ayat tentang zakat, belum ada ayat tentang puasa Ramadan, belum ada ayat tentang haji. Pertama kali nemunya Asmaul Husna. Supaya apa? Supaya kita kenal sholat itu untuk siapa, zakat kita itu untuk siapa, haji kita itu untuk siapa? Untuk Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa sih bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Selama ini kan kita maha pengasih lagi maha penyayang. Apa coba bedanya pengasih sama penyayang? Semuanya dapat. Ar-Rahim khusus untuk orang yang beriman. Bagus. Itu salah satu pendapat yang disampaikan oleh sebagian ulama kita. Untuk orang awam itu gampang kayak gini, pengasih dan apa? Penyayang. Gak semua yang dikasih disayang. Setiap yang disayang pasti dikasih. Itu untuk orang awam apa namanya? Gampang untuk
Jannah. Pengasih dan penyayang. Tidak semua yang dikasih disayang. Contohnya nafas, makanan, minuman. Ini sama Allah dikasihkan ke semua orang atau tidak? Dikasihkan semua orang. Tapi apa semua orang yang dikasih nafas, dikasih minum, dikasih makan disayang? Enggak. Orang kafir dikasih enggak makan sama Allah? Dikasih. Dikasih minum enggak? Dikasih. Dikasih nafas enggak? Dikasih. Apa mereka disayang? Enggak. Ya. Ar-Rahman itu semuanya mendapatkan jatah. Pemberian Allah semuanya dapat. Mau beriman tidak beriman. Tapi Ar-Rahim, Maha Penyayang, enggak semuanya disayang. Buktinya disayang apa? Buktinya disayang mendapatkan hidayah. Contohnya hidayah napa? Ngaji. Berarti jenengan disayang Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi kalau kita kenal Ar-Rahman Ar-Rahim, kita itu nggak akan pernah paten melihat ada orang nggak sholat tapi kaya, murah paten, nggak masalah. Wong dia itu dikasih belum tentu disayang. Jadi jangan minder jenengan sholat tapi kaya, pengen deh. Jadi jangan minder kalau jenengan itu sholat tapi miskin, gak usah minder. Jenengan lihat tetangganya kaya, nggak pernah sholat. Terus jenengan berpikir, apa ya kudu ninggalan sholat sik ben dadi sugih. Itu nggak kenal Allah. Itu gara-gara nggak kenal Allah. Makanya sholatnya itu gampang ditinggal karena nggak kenal dia itu sholat untuk siapa. Dia itu sholat untuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Jadi jenengan setelah ini coba jenengan buka mushaf Al-Quran. Setiap halaman akan ketemu apa? Asmaul Husna. Bukan tanpa tujuan, ada maksudnya. Allah meletakkan setiap halaman ada Asmaul Husna. Saya punya pengajian, judulnya Ngaji Asmaul Husna. Kenapa? Ngaji Asmaul Husna. Satu persatu dibahas nama-nama tersebut. Alhamdulillah mungkin sekitar 40 kalau nggak salah ya, 40-50 Asmaul Husna. Jangan cari aja ya, Ngaji Asmaul Husna, nama satu persatu dikaji. Dan yang lebih penting dari memahami nama itu adalah apa efeknya ya. Jadi buahnya kalau kita mengimani Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa, dalam keseharian itu apa yang mesti kita perbaiki. Itu poin yang pertama, diturunkannya Al-Quran untuk mengenalkan apa? Allah. Taib. Allah mengenalkan dirinya melalui Asmaul Husna. Ada lagi enggak? Ada. Melalui alam semesta. Ini yang biasa disilahkan dengan ayat kauniyah. Kalau yang tadi ayat syar'iyah. Di dalam Al-Quran jenengan akan temukan banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk merenungi alam semesta. Contoh misalnya dalam surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah ayat 162. Dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Dalam surat Al-Baqarah ayat 164 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Terus waqtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, sampai akhir ayat. Inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam. Kita itu disuruh merenung. Buka pintu, kita disuruh merenung, ya. Ngelihat ada pepohonan. Kita ke gunung, ngelihat ada matahari yang terbit, matahari yang
tenggelam. Kita ke laut melihat birunya laut dan isi laut yang begitu beragam. Kita melihat itu semua adalah untuk mengenalkan betapa maha kuasanya yang menciptakan makhluk-makhluk besar itu. Sinten? Allah. Jadi jangan salfok. Salfok nomor salah fokus. Takjub dengan matahari malah menyembah matahari, itu salfok, salah fokus. Kalau kita kagum dengan matahari, seharusnya kita lebih kagum dengan yang menciptakan matahari. Makanya kalau makan nasi goreng itu jangan cuma takjub dengan nasinya, takjublah dengan chefnya yang bikin masakan itu. Ya, tahu sudah kenyang gitu aja. Bagaimana si chef ini bisa meramu, meracik, ya. Dan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan termasuk bagian dari alam semesta adalah kita sendiri, tubuh kita sendiri. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 21? Surat apa? Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tubuh kalian itu loh, apa kalian tidak renungi? Apa kalian tidak perhatikan tubuh kalian sendiri? Sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jenengan perhatikan bagaimana capeknya tubuh kita untuk mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Memisahkan antara saripati dengan yang tidak dibutuhkan. Yang tidak dibutuhkan kemudian dibuang. Yang dibuang itu ada yang bentuknya padat, ada yang bentuknya cair. Kemudian saripati yang diambil itu ada yang dijadikan sebagai energi buat tangan, ada yang masuk ke darah, ada yang untuk jantung, ada yang untuk otak. Sistem ini bekerja berapa jam? 24 jam kali seumur hidup. Coba beli mesin pompa apa? Pompa air, nyalakan 24 jam kali 7 hari. Apa yang terjadi? Jebol. Coba jantung kita itu mompa berapa lama? Paru-paru kita, pembuluh darah kita. Sistem yang Allah bikin di dalam tubuh kita ini menjelaskan kepada kita betapa besar kekuasaan Allah. Betapa bijaksananya Allah membuat sistem di dalam tubuh kita. Ada sistem untuk menyortir darah. Apa itu? Ginjal ya? Ginjal atau liver? Liver. Mana dokter? Direkam salah lagi. Ya. Ada yang untuk menyortir hawa, udara, ada yang menyortir darah, ada yang menyortir makanan, banyak sekali ya sortiran di dalam tubuh kita. Sehingga walaupun setiap hari kita makanannya, minumannya terkontaminasi polusi air, makanannya terkontaminasi pestisida, ya, nasinya terkontaminasi pupuk kimia, sekian banyak racun-racun, udaranya terkontaminasi dengan asap motor, ya, asap pabrik. Tapi tubuh kita punya sistem, walaupun lama-lama ya bisa lapuk. Nah, namanya juga manusia. Tapi itu menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan tubuh kita. Dah, ini tujuan pertama Allah menurunkan Al-Quran untuk mengenalkan apa? Dirinya kepada kita. Yang kedua, napa wau?
mengenalkan jalan yang mengantarkan kita kepada Allah. Maksudnya apa Ustadz? Ya kalau kita pengen ketemu sama Allah, tentunya ketemu di sini maksudnya ketemu dalam keadaan disayang, diridhoi, bukan asal ketemu, bukan. Siapapun yang pengen ketemu dengan Allah dan diridhoi oleh Allah, maka ikuti jalan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi jenengan itu jangan terprovokasi dengan orang-orang yang mengatakan ya udahlah kita kan cuma beda jalan, tujuannya apa? Sama. Enggak. Jenengan kalau mau ke Jakarta ke arah mana? Barat. Ya, jadi Madiun mau kemana? Jakarta ke barat. Jalannya memang ke barat. Oh enggak, kan banyak jalan menuju ke Jakarta. Saya lewat timur. Sampai mana? Sampai Papua. Gak bisa. Jalan yang mengantarkan kita kepada Allah sudah dijelaskan sama Allah Azza wa Jalla. Gak boleh ngasal. Oh jangan mengklaim benar sendiri. Semua agama itu sama, tujuannya sama, cuma beda-beda no? Jalan. Ya beda jalan, ya beda tujuan, nggak sampai. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Surat apa? Al-Kahfi ayat pinten? Ayat terakhir nomor piro? 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang pengen ketemu sama Allah, apa kata Allah? Falyamal amalan sholiha, beramal solehlah, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan berbuat syirik. Berbuat syirik yang gak ketemu sama Allah, berbuat kufur gak ketemu sama Allah, mempersekutukan Allah gak akan ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan menuju kepada Allah itu sudah dijelaskan. Di mana dijelaskannya? Di dalam Al-Quran. Apa jalannya? Jalankan perintah Allah, hindari larangan Allah. Itu jalannya. Apa jalannya? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Makanya di dalam Al-Quran, selain banyak Asmaul Husna, di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat ahkam. Napa ahkam? Hukum-hukum. Jadi yang pertama mengenalkan Allah itu tauhid. Napa? Tauhid. Yang kedua fikih. Makanya ayat-ayat ahkam di dalam Al-Quran itu banyak. Contoh wa aqimus shalah. Itu perintah. Larangan contohnya apa? Wala taqrabuz zina. Itu fikih. Jadi kalau kita pengen ketemu sama Allah, maka ikuti jalan ini. Sholat nggak cukup hanya sekedar eling, nggak cukup hanya sekedar eling. Ada sebagian orang, mas sholat mas, wes kapan mau? Lu kapan? Aku mau iki lho, siki lho aku lagi sholat. Apa sholat ini? Eling. Sing penting wis eling. Enggak. Sholat itu ada caranya yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup hanya menjalankan perintah, enggak harus meninggalkan larangan. Contohnya tadi, apa contohnya? Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Pokoknya apapun yang dilarang Allah pasti berbahaya. Apapun yang diperintahkan Allah pasti bermanfaat. Maka jangan kemudian ketika ada perintah Allah, ada larangan Allah,
komentarnya apa-apa oleh. Apa-apa oleh. Coba saya tanya sama jenengan, yang halal sama yang haram banyak mana? Hah? Yakin? Contoh minuman yang halal sama haram banyakan yang halal. Ya. Yang halal contohnya teh, kopi, susu, jus. Jus ini banyak loh ya. Jus semangka, jus apokat, jus ini. Oke, jus selesai. Apa lagi? Hah? Jahe, dawet, apa lagi? Dawet Jabung, dawet Banjarnegara. Banyak banget minumannya. Yang haram nopo? Khamr. Ya, yang haram khamr. Tuh, ciu kan khamr juga. Ya. Coba bayangkan, antara yang halal dengan haram banyakan yang halal. Makanan pun juga demikian, sate. Sate itu yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang halal ada sate kambing, sate ayam, sate sapi, sate tahu, sate jamur, sate kuda, sate kelinci. Yang haram apa? Babi, anjing, sate loh, sate anjing, sate babi, sate kucing. Ada ya sate kucing. Sate ulat. Antara yang halal sama yang haram banyakan yang halal. Ya. Jadi nggak boleh ketika ada larangan Allah kita katakan opo-opo ra oleh. Enggak, lebih banyak yang dibolehkan, lebih banyak yang halal dibandingkan yang haram. Ya. Ini adalah yang kedua. Apa yang kedua? Mengenalkan jalan yang mengantarkan kita kepada Allah. Apa jalannya? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Misi yang ketiga. Apa misi yang ketiga? Mengenalkan balasan. Untuk siapa? Untuk yang mengikuti jalan itu, dan balasan untuk yang meninggalkan jalan itu. Balasan di dunia apa di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Kita mulai dulu dari balasan untuk yang mengikuti jalan tersebut, alias balasan untuk orang-orang yang beriman. Apa balasannya di dunia? Nopo balasan? Ketenangan, kedamaian, ketentraman. Itulah balasan yang Allah sediakan di dunia untuk orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah kedamaian. Makanya apa kata Allah di dalam Al-Quran? Surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya merasa tenang dengan mengingat Allah. Ala, ketahuilah, bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan terasa tenang. Jadi tenangnya hati itu dengan duit atau dengan zikir? Tenane. Dengan duit atau zikir? Dua-duanya. Jenengan ya, kalau punya duit nggak zikir, sama zikir nggak punya duit. Tenang mana? Jenengan tahu Imam Ahmad, sinten? Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Hari yang paling
menenangkan hati saya. Hari yang paling menenangkan hati saya adalah hari ketika saya tidak punya apa-apa. Hari yang paling menenangkan hati saya adalah hari ketika saya nggak punya apa-apa, nggak punya duit babat blas. Sami nggih. Kalih kula jenengan sami mboten? Beda. Pertanyaannya, kenapa Imam Ahmad seperti itu? Ketika nggak punya apa-apa malah tenang. Kenapa? Karena hari itu beliau hanya bergantung, bertawakal, memohon, berdoa kepada sinten? Jadi kalau kita udah nggak punya apa-apa, nggak ada saudara yang ada harapan untuk membantu, nggak ada tabungan, nggak ada simpenan, maka saat itu kita hanya tertuju fokus kepada Allah Subhanahu. Kita angkat tangan kita memohon, kita menghibah, kita merintih, kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Saat itulah beliau merasa sangat tenang. Jadi kuncine nek boten kagungan harta napa? Kerja napa? Donga. Yo kerja dan doa, ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dan tawakal. Hanya dengan mengingat Allah hati akan terasa tenang. Dan jangan dikontradiksikan antara harta dengan zikir. Ya. Ada orang berpikir, oh pokoknya kalau zikir itu miskin, gak mesti. Ada juga orang kaya dan tenang. Dan ada orang miskin tenang. Ada pula orang miskin gak tenang. Jadi ukurannya bukan kaya miskin. Ukurannya apa? Ingat Allah, zikir, sholat, puasa, zakat, ibadah, ngaji. Itu ukurannya. Bukan kaya, bukan miskin. Ya. Saya tadi memberikan contoh miskin hanya sekedar untuk ilustrasi saja. Ya. Tadi kita baru bahas tentang balasan untuk orang yang beriman di mana? Di dunia. Balasan untuk orang yang beriman di dunia, selain balasan di dunia, ada juga balasan di mana? Di akhirat. Dan balasan di akhirat lebih dahsyat dibandingkan balasan di dunia. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Pinten? 100. Yang diturunkan di dunia berapa? 1. 1 itu untuk siapa? Untuk siapa? Semua makhluk. Semua makhluk. Mulai dari ada alam semesta sampai hari kiamat. 1 itu dibagi-bagi. Makan, minum, harta, mobil, emas, perak, perhiasan, pakaian, udara, kesehatan. 1 itu dibagi semuanya. Hidayah. Berarti sisa berapa? 99. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman di akhirat. Untuk orang yang beriman di akhirat. Berarti balasan di akhirat itu jauh lebih dahsyat, lebih istimewa dibandingkan balasan di dunia. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Terus jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Surat apa? Al-Bayyinah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah manusia yang terbaik. Apa untuk mereka? Jannat, surga, kekal abadi mereka di dalam. Sudah. Yang kedua yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah balasan bagi orang yang meninggalkan jalan itu, yang nggak mau beriman, yang nggak mau kenal Allah, yang nggak mau menjalankan perintahnya.
ketemu larangan ditabrak saja. Apa balasannya? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Apa balasan di dunia? Kegelisahan, ketidaktenangan, kesempitan hidup. Itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Toha ayat 124. Surat apa? Toha ayat 124. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang tidak mau mengingatku, tidak mau beribadah kepadaku, gak mau sholat, gak mau ngaji, gak mau mentauhidkan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, pasti hidupnya terasa sempit, gelisah, gak tenang. Percaya atau tidak? Percaya. Tapi kan itu yang dugem di diskotik kan pada ketawa ketiwi, Ustaz. Katanya hidupnya sempit, tapi mereka bisa jingkrak-jingkrak, senang-senang, ketawa ketiwi. Hidupnya sempit enggak? Sempit enggak? Enggak tahu. Apa ketawa itu tandanya bahagia? Setiap orang ketawa, apa mesti bahagia? Belum tentu. Kalau tertawa adalah tanda mutlak kebahagiaan, maka orang yang paling bahagia adalah orang yang tertawa 24 jam. Sinten? Orang gila. Kalau tertawa adalah tanda mutlak kebahagiaan. Karena ada orang bahagia menangis. Wonten. Bahagia nangis. Contoh, jenengan mudik ketemu sama orang tuanya nangis, jenengan nangis. Kenapa? Bahagia. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Jadi ketawa itu enggak mutlak tanda kebahagiaan. Mereka mungkin tertawa terbahak-bahak, cingkrak-cingkrak, tapi sebenarnya hatinya sempit, enggak tenang. Makanya senggolan dikit ngamuk, kelahi. Coba jenengan sekarang ngaji di masjid nih ngaji. Ngantuk temennya terus dia apa? Senggol. Marah? Boten. Tambah ngantuk. Tapi coba lihat ya. Ketika ada orang di diskotik atau orang lagi nonton konser, senggolan dikit langsung marah, emosi karena nggak tenang. Tapi di masjid tenang. Saking tenangnya jadi merasa bahagia, bukan ngantuk, merasa bahagia. Ya, itu baru balasan di dunia bagi orang yang nggak mau mengingat Allah, nggak mau ikut jalan mengenal Allah. Balasan di akhirat wah lebih mengerikan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Na'udzubillahi min, di dalam neraka jahanam, kekal di dalam. Kalau siksaan di dunia itu ada umurnya 60, 70, 80 tahun selesai. Tapi siksaan di akhirat kekal selama-lamanya bagi orang-orang kafir. Ya. Entah mereka dari ahlul kitab atau dari orang-orang musyrik, na'udzubillahi min dzalik. Berarti misi diturunkannya Al-Quran ada berapa? 3. Yang pertama mengenalkan Allah. Yang kedua jalan yang mengantar kita kepada Allah. Terus balasan bagi orang yang mengikuti jalan itu dan balasan bagi orang yang meninggalkan jalan itu. Sekarang begini, setiap jenengan baca Al-Quran, coba jenengan raba-raba. Kira-kira ini ayat ini lagi bahas yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Contoh Al-Fatihah. Contoh apa? Al-Fatihah. Mulai dari apa? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. 1 atau 2 atau 3? 1. Sedang mengenalkan apa? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 1 mengenalkan Allah.
Ar-Rahmanir Rahim. Nomor 1 mengenalkan Allah. Malik Yaumuddin. 1 dan 3. 1 dan 3. Karena Yaumuddin artinya apa? Hari kiamat. Kiamat kan ada pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Gitu. Baca Al-Quran, ini ayat yang mana nih? 1, 2, 3. Sehingga begitu kita membaca Al-Quran, ada perubahan di dalam hidup kita. Jadi gak cuma sekedar banyak khatam, gak cuma sekedar sering khatam, tapi juga memahami, kemudian membawa perubahan di dalam kehidupan kita keseharian. Sehingga semakin baca Al-Quran, semakin baik perilaku kita, semakin banyak perilaku-perilaku negatif yang kita tinggalkan. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kekurangannya. Kalau jenengan punya pertanyaan, bisa diajukan ke Ustadz Zaid ya, besok insya Allah ya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.